Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 22 ayat 2-4. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Selamat pagi saudara-saudara. Marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk hari yang baru, untuk hidup yang Tuhan karuniakan. Biarlah kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, kesanggupan, hikmat untuk menghadapi segala hal, tantangan yang ada dalam hidup kami, sehari demi sehari. Dan untuk itu biarlah kiranya Engkau karuniakan juga hati yang bisa mengerti makna dari firman Tuhan, sehingga kami bisa hidup sebagai pelaku firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari surat Ibrani pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang Ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita hari ini adalah tentang hari perhentian. Rasul Paulus menyamakan
hari ketujuh ketika hari Tuhan beristirahat sebagai suatu gambaran bahwa kita pun juga akan sampai pada hari perhentian atau peristirahatan terakhir. Nah, dalam hal ini kita tentunya paham bahwa maksudnya adalah kematian. Nah, tetapi sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita juga memahami bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya, tapi sebuah hal yang indah yang dijanjikan, di mana kita akan mengalami hidup yang kekal, dibebaskan dari segala penderitaan kita di dunia, dan salah satunya juga kita beristirahat. Kita diberi peristirahatan terakhir dari segala perjuangan kita, keletihan kita, dan segala kerja keras kita selama di dunia. Nah, tentu ini adalah hal yang menyenangkan, saudara-saudara. Tanpa ada janji hari peristirahatan, maka hidup kita di dunia adalah soal harus entah harus kerja keras dan bernasib malang, ya sudah hidupnya kerja keras saja sepanjang hidupnya, penuh dengan air mata, penuh dengan pergumulan, tanpa ada harapan bahwa ada kehidupan lain yang lebih baik. Atau saudara-saudara, manusia akan menjadi sangat egois, menjadi sangat materialistis, akan berusaha untuk mengejar kenikmatan di dunia sekarang, karena ya sudah, hidup itu memang harus untuk kenikmatan. Nah, oleh karena itu sebetulnya janji perhentian terakhir, peristirahatan yang kekal ini bukan maksudnya untuk membuat kita mengabaikan realitas sekarang, toh nanti kita akan beristirahat dengan damai. Tetapi justru sebaliknya, kita mengkondisikan hidup kita supaya hidup kita ini bukan hanya untuk sekarang. Jadi hidup ketika kita bekerja, kita bukan hanya sekedar untuk mengejar keuntungan, mengejar hasil prestasi, tapi juga untuk berkarya menjadi berkat. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga seperti kata Rasul Paulus katakan, sehingga kita dianggap layak untuk masuk dalam hari perhentian Tuhan. Karena bukan hanya dengan menjadi anak Tuhan atau menjadi orang Kristen sudah pasti kita masuk hari perhentian, karena di sini Paulus katakan kepada orang-orang yang pertama kali diberikan janji hari perhentian, yaitu umat Israel, tetapi ketika mereka keras hati, keras kepala, tegar tengkuk, tidak taat pada firman Tuhan, mereka tidak mendapat bagian pada hari perhentian itu. Nah, saudara-saudara, bicara soal beristirahat dan hari perhentian, ada sebuah kalimat yang pernah saya dengar yang terkait dengan motivasi untuk orang bekerja, untuk orang berprestasi. Jadi kurang lebih kalimatnya seperti ini. I don't rest when I'm tired, I rest when I'm done. Jadi saya nggak istirahat ketika saya capek. Saya istirahat kalau saya sudah selesai. Maksudnya jadi bekerja begitu keras, ya, jadi baru istirahat kalau pekerjaan target sudah tercapai. Bukan karena capek. Walaupun capek, jalan terus selama target belum tercapai. Nah, saudara-saudara, tentu hal ini walaupun baik untuk menjadi motivasi supaya orang tidak malas dan cepat menyerah, tapi tentu ini berbahaya bagi kesehatan dan juga tentunya tidak baik untuk hidup, karena hidup menjadi tidak seimbang. Tapi kemudian saya tidak mau bicara berdebat soal apakah itu benar salah, tapi saya jadi berpikir begini. Kenapa orang begitu semangat, begitu bermotivasi untuk mengejar hal-hal yang sifatnya katakanlah duniawi, seperti misalnya prestasi, pekerjaan, termasuk juga ilmu, ya, ada banyak sekali anak-anak sekolah yang belajar sampai larut malam, tidur hanya sedikit, ya. Saya berpikir saya beruntung juga waktu saya dulu sekolah, saya nggak pernah begitu-begitu amat, tapi saya punya teman-teman yang tidur dulu, lalu ntar tengah malam bangun karena supaya sudah lebih tenang, lalu belajar sampai subuh, bikin catatan dan sebagainya. Ya tentunya memang mereka pasti punya nilai yang lebih bagus daripada saya. Tetapi saudara-saudara, kenapa? Pertanyaan saya adalah, kenapa orang untuk ilmu, untuk prestasi, untuk uang, materi, keuntungan, bekerja begitu sungguh-sungguh? Nah, tapi tidak banyak orang yang menerapkan semangat dan prinsip yang sama untuk mengenal firman Tuhan. Ada nggak di sini yang begadang untuk membaca firman Tuhan? Atau mungkin set alarm supaya pagi-pagi bangun, walaupun masih ngantuk, untuk berdoa di jam-jam yang sudah dikomitmenkan? Saya yakin pasti ada. Tapi tidak sebanyak orang yang bekerja keras untuk mencapai prestasi. Nah, padahal saudara-saudara,
Ini kembali kalau kita bicara soal hari perhentian, yang akan membuat kita bisa mendapat peristirahatan yang kekal itu, perhentian di dalam Tuhan itu, adalah ketika kita mengarahkan hati kita kepada hal-hal yang bukan dari dunia ini. Mengarahkan hati kita kepada hal-hal yang berasal dari Tuhan. Saudara-saudara, tentu saya tidak meminta saudara-saudara menjadi orang yang hanya berdoa, membaca Alkitab, menghabiskan waktu di gereja kalau misalnya sudah bisa onsite, tanpa berkarya di dunia. Tapi bicara soal keseimbangan. Bicara soal mengorientasikan pikiran nilai-nilai kita pada yang utama, sehingga bagaimana kita mengisi hari-hari kita di dunia ini sejalan, sesuai dengan apa yang utama, yang terpenting. Dan percayalah saudara-saudara, kalau kita mengarahkan hati kita pada yang terpenting, maka hidup itu juga akan lebih bisa dinikmati. Kenapa? Karena kalau ketika kita mencari uang itu bukan hanya supaya kita menjadi kaya, karena kalau pikiran kita menjadi kaya, kita akan berpikir untuk bersaing, karena kaya miskin itu seringkali relatif, kita tidak akan pernah merasa puas. Tapi kalau kita berpikir kita berkarya untuk menjadi berkat, untuk bisa membantu meringankan hidup sesama kita, bukan hanya soal mengasih uang, tapi dengan karya kita hidup orang bisa menjadi lebih baik. Maka saudara-saudara, kita tidak akan dipusingkan oleh hal-hal yang sifatnya sekunder bahkan tersier. Persaingan, gengsi, karena bukan soal hasil, tapi soal proses. Bagaimana kita menikmati hidup kita menjadi berkat. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih dan pemeliharaanmu yang tidak pernah putus-putusnya dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala yang baik dan ajar kami untuk tetap bersyukur ketika keadaan tidak baik di pandangan kami. Karena dalam keadaan apapun, kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti untuk hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa, memohon penyertaan Tuhan untuk pengungsian warga kota Than Lang di Myanmar akibat konflik yang berkelanjutan. Walau kami tidak mengenal mereka secara langsung, tetapi sebagai sesama manusia, kami bersama dengan mereka dalam ketakutan, dalam kesedihan, dalam kekhawatiran. Dan biar kiranya Tuhan Kau mengaruniakan keamanan di negeri tersebut, sehingga saudara-saudara kami di sana boleh kembali hidup dalam damai dan dalam sejahtera. Kami juga saat ini Tuhan mau berdoa untuk proses vaksinasi COVID-19 di seluruh dunia, terutama di negara-negara maupun juga di daerah-daerah yang tidak seberuntung daerah-daerah yang maju dan kaya raya. Kami berdoa ya Tuhan agar kiranya ketimpangan ini boleh teratasi. Kami berdoa agar kiranya mereka yang jauh dari pusat juga boleh mendapatkan vaksin yang terbaik, sehingga mereka pun juga boleh terjamin kesehatan dan kehidupannya. Untuk itu biar kiranya pemerintah, para pelaksana vaksinasi boleh melakukan tugas mereka dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas yang sudah mulai dilakukan di beberapa tempat. Kami berdoa agar kiranya kesempatan ini boleh lebih dihargai dan kami boleh juga tetap sungguh-sungguh memperhatikan prokes. Dan biarlah kesempatan ini boleh menjadikan para pelajar, para mahasiswa, para pengajar juga boleh sungguh-sungguh dalam belajar dan berbagi ilmu. Dan biar kiranya Tuhan yang jaga dan lindungi sehingga tidak menjadi klaster COVID-19 yang baru. Dan untuk itu Tuhan, kami juga mau berdoa agar kiranya di berbagai sektor kehidupan kami sebagai masyarakat tidak terjadi perkembangan klaster COVID-19 yang baru, tetapi angka yang menurun boleh terus menurun dan kami boleh kembali hidup dalam rasa tenang dan beraktivitas sebagaimana yang diperlukan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk panitia bulan keluarga selama
bulan Oktober ini Tuhan berikan mereka sukacita, kesehatan, semangat, sehingga dalam mereka mempersiapkan dan melaksanakan acara, semuanya boleh berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi umat Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para pelayan-Mu, baik itu karyawan gereja, karyawan poliklinik, petugas keamanan, maupun juga para anggota majelis jemaat, penatua dan pendeta, para aktivis. Berikanlah kami semua kesehatan, dan juga semangat dan sukacita dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan kami. Tuhan, kami mau serahkan Tuhan doa kami ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengirimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.